Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusraini Razkia dengan NIM 200310339. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi B, jurusan Biologi, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal bisnis saya yang berjudul minuman teh susu kombucha atau yang saya singkat dengan nama Teh Sucha. Baiklah, langsung saja masuk pada bab pertama. Untuk bahasan pertama yaitu latar belakang. Nah, ada 4 latar belakang mengapa saya memilih minuman Teh Sucha ini sebagai planning bisnis saya. Yang pertama yaitu teh itu merupakan pendukung perekonomian Indonesia. Teh merupakan salah satu produk pokok perkebunan yang memiliki fungsi cukup penting, yaitu dalam kegiatan ekonomi dalam Indonesia. Teh merupakan salah satu produk ekspor Indonesia yang selain minyak dan gas bumi juga sangat penting sebagai sumber devisa negara. Sebagai bahan minuman, teh memiliki nilai lebih dibandingkan dengan minuman lainnya, mengingat teh kaya akan mineral dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Ahli gizi juga telah mengakui beberapa manfaat dari kesehatan teh. Adapun latar belakang yang kedua, Indonesia ini merupakan penghasil teh nomor 5 di dunia. Indonesia merupakan negara penghasil teh kelima di dunia setelah India, Cina, Sri Lanka, dan Kenya. Pada tahun 2002, total produksi teh Indonesia mencapai 172.790 ton atau 5,7% dari total produksi teh dunia sebesar 3.062.632 ton. Sebagian besar produksi teh Indonesia, 65% ditujukan untuk pasar ekspor. Sebagian besar volume ekspor teh Indonesia, 94% masih diproduksi dalam bentuk daun kering. Latar belakang yang ketiga yaitu konsumsi teh ini menurun di Indonesia. Konsumsi teh per kapita per tahun menurut data Susenas BPS dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2014 berfluktuasi namun cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi mengenai manfaat teh sebagai minuman kesehatan dan kualitas teh di Indonesia yang belum baik. Oleh karena itu, berbagai jenis pengolahan teh diseduh termasuk teh kombucha. Nah, untuk latar belakang yang terakhir yaitu konsumsi teh pada umumnya tidak menarik. Sayangnya ada kendala dalam memasarkan teh kombucha karena kemasannya yang kurang menarik, nyaman, dan hanya digemari oleh kalangan lanjut usia. Sedangkan kombucha memiliki beberapa efek kesehatan antara lain sebagai antioksidan, antibakteri, memperbaiki flora usus, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menurunkan tekanan darah. Nah, itulah latar belakang mengapa saya memilih usaha teh kombucha yang sehat, enak, dan bervarian rasa dengan kemasan yang praktis, menarik yang sesuai dengan tren perkembangan generasi milenial sekarang ini. Nah, selanjutnya yaitu justifikasi pemilihan objek usaha. Justifikasi pemilihan objek usaha yang penulis tawarkan merupakan jenis minuman yang sehat, enak, dan memiliki varian rasa. Bahan dasarnya yaitu teh hitam, starter kombucha, gula pasir, air mineral, dan perasan minuman. Nantinya teh kombucha akan dicampur dengan susu dan divariasikan dengan berbagai rasa melalui jelly dan perasan minuman. Adapun tujuan usaha yang hendak dicapai yaitu yang pertama, merintis usaha teh kombucha yang memiliki varian rasa, dan yang kedua yaitu untuk dapat mempromosikan produk usaha teh susu kombucha dalam kemasan sebagai minuman yang bermanfaat untuk kesehatan. Baiklah, untuk berikutnya masuk kepada part 2. Untuk yang pertama yaitu deskripsi produk. Sebagaimana yang terdapat dalam PowerPoint yang telah saya tampilkan, ada 3 bagian. Yang pertama yaitu pada saat ini banyak jenis minuman kekinian yang bermunculan.
Sebagaimana yang diketahui, memang banyak sekali jenis minuman kekinian yang bermunculan di tengah masyarakat Indonesia, seperti halnya minuman boba, cheese tea, kopi, susu dengan brown sugar, Thai tea, dan regal drink. Dan minuman kekinian tersebut banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Namun, tanpa disadari, minuman kekinian tersebut juga berefek buruk bagi kesehatan. Oleh karena itu, kami ingin membuat sebuah minuman kekinian yang memiliki manfaat banyak bagi peminumnya, yaitu sebuah inovasi minuman probiotik yang dikemas menjadi minuman kekinian. Produk tersebut kami beri nama teh suca, yaitu teh kombucha yang divariasikan menjadi banyak rasa dan tambahkan susu dan berbagai topping. Teh kombucha merupakan minuman probiotik yang difermentasikan dengan larutan teh dan gula dengan menggunakan starter dari bakteri Acetobacter dan beberapa jenis khamir yang bermanfaat untuk melancarkan pencernaan sebagai antibiotik, antioksidan, dan antibakteri. Dengan teh kombucha yang memiliki banyak manfaat, membuat kami tertarik membuat sebuah produk minuman kekinian yang berbahan utama teh kombucha. Dengan memberi buah-buahan menjadi perasannya dan menambahkan susu akan menjadikan minuman kekinian yang enak dan sehat. Berikut poin yang ketiga, yaitu dalam pengemasannya menggunakan cup yang telah diberi label tempel sebagai pengenal produk minuman. Dan dalam penyajiannya akan diberikan topping jelly di bawah, lalu memberi susu yang telah dimix dengan es dan baru menambahkan teh kombucha varian rasa di atasnya. Selain itu juga akan ditambahkan ice cream sebagai topping di atasnya. Berikutnya yaitu keunggulan produk. Teh suca ini merupakan minuman probiotik yang sangat bermanfaat dan nantinya akan diinovasikan menjadi minuman kekinian agar menarik konsumen. Nah, menurut saya sendiri, hal ini akan menjadi peluang bagi saya untuk menguasai pangsa pasar. Walaupun misalnya ada membuat bisnis ini juga, di sini saya menawarkan menginovasikan minuman ini menjadi minuman kekinian. Selain itu kan minumannya itu adalah minuman yang banyak kesehatannya, yaitu manfaat minuman teh suca. Yang pertama, memiliki kandungan hepatoprotektif. Yang kedua, melindungi usus dan membantu pencernaan. Yang ketiga, penurunan berat badan dan pembersihan racun. Adapun manfaat berikutnya yaitu kaya antioksidan, melindungi usus dan membantu pencernaan, lalu juga penurunan berat badan dan pembersihan racun. Nah, manfaat berikutnya mencegah dan memerangi kanker, kemudian agen antibakteri yang kuat, dan yang terakhir yaitu meningkatkan umur panjang dan kesehatan. Adapun sumber bahan baku dari teh suca, teh susu kombucha ini merupakan yang pertama teh hitam, kemudian ada buah, kemudian ada starter kombucha, kemudian ada susu dan juga jelly. Kemudian masuk pada bab 3, yaitu pada bagian pertama profil konsumen potensial. Nah, di sini ada tiga bagian. Yang pertama itu ada mahasiswa. Ini mungkin bagian yang utama sekali karena yang kami incar itu memang mahasiswa. Bagaimana mahasiswa bisa menyukai teh kombucha ini? Karena sama-sama yang kita tahu, yang biasanya suka teh itu biasanya cuma orang-orang lanjut usia. Kemudian juga anak-anak dan orang tua pun juga. Nah, selanjutnya yaitu potensi dan segmentasi pasar. Pertama yaitu menitipkan unit usaha bisnis yang prospektif dan menguntungkan dalam jangka pendek dan jangka panjang sebagai tempat untuk melakukan investasi. Yang kedua, dengan modal yang pas-pasan, produk apa yang akan kita produksi sehingga memunculkan permintaan pasar dan dapat memberikan keuntungan bagi kita. Kemudian, pesaing dan peluang pasar. Untuk pesaing dalam bisnis ini adalah produsen menengah atau besar minuman teh yang ada di pasaran saat ini. Untuk peluang pasar, dari beberapa kekurangan yang ada pada pesaing, maka kami bisa melihat peluang pasar yang cukup menguntungkan, di mana untuk menarik pelanggan kami menyediakan minuman kekinian yang enak dan juga sangat menyehatkan.
Nah, untuk berikutnya yaitu media promosi. Terdapat dua bagian di sini. Yang pertama itu adalah personal selling. Kita bisa memberitahu antara sesama, mungkin teman dekat kita, keluarga, ataupun lingkungan sekitar dengan membicarakannya secara langsung, ataupun dengan media sosial yang berupa Facebook dan Instagram dengan membuat template-template ataupun brosur atau bagaimana segala macamnya. Kemudian untuk target atau rencana penjualan 1 tahun, yang pertama di sini terdapat 4 target. Yang pertama, produk ini lebih dikenal masyarakat umum. Jadi bagaimana caranya agar masyarakat umum dapat mengenal teh suca ini, teh susu kombucha. Kemudian yang kedua, mempunyai varian baru. Kemudian yang ketiga, produk ini dapat dikirim ke berbagai daerah saking terkenalnya. Kemudian yang keempat, adanya bonus dengan pembelian 100k. Ini mungkin bila sudah berkembang teh suca ini, maka bisa kita adakan bonus seperti ini. Nah, berikutnya yaitu strategi pemasaran yang diterapkan. Strategi pemasaran yang akan dilakukan mencakup sebagai berikut. Ada beberapa. Yang pertama itu adalah pengembangan produk. Tiap minggu akan dilakukan pembaharuan dari produk agar para pelanggan tidak kecewa dengan produk yang dibuat. Kemudian yang kedua, pengembangan wilayah pemasaran. Untuk sementara hanya akan dipasarkan di daerah sekitar usaha saya. Kemudian yang ketiga, kegiatan promosi. Saya akan melakukan promosi produk ke semua kalangan dengan harga produk yang sesuai kantong tiap kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kemudian yang keempat, strategi penetapan harga. Nah, saya akan tetap memberikan hasil yang maksimal untuk produk saya agar para konsumen tidak kecewa, dan saya tidak akan mematok harga-harga yang tinggi. Saya akan mematok harga yang dapat terjangkau oleh setiap kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kemudian masuk kepada rencana pengembangan usaha, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu strategi pemasaran. Ada 2, yang pertama promosi di media sosial, dan yang kedua ada promosi dari mulut ke mulut. Kemudian pada strategi produksi ada yang pertama peningkatan produktivitas kerja, dan yang kedua pembaharuan produk dengan varian rasa. Adapun untuk strategi organisasi dan SDM, yang pertama itu perubahan struktur, manajemen, dan organisasi. Yang kedua peningkatan skill tenaga kerja yang ada. Nah, berikutnya itu strategi keuangan, terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama peningkatan investasi modal untuk pengembangan usaha, dan yang kedua adalah pengendalian sistem keuangan. Baiklah, masuk kepada bab 4 yaitu anggaran biaya. Untuk bahasan pertama yaitu rancangan anggaran biaya. Yang pertama ada peralatan penunjang berupa panci stainless, toples kaca, sarbet atau sapu tangan, dan juga karet gelang. Kemudian ada berupa bahan habis pakai, 1 kali produksi, itu ada air, gula pasir, teh hitam, starter kombucha, cup, buah perasa, susu, jelly, ice cream, dan es kristal. Kemudian ada dalam perjalanan, untuk perjalanan ada pemasaran dan juga pembelian bahan baku dan lain sebagainya, itu berupa promosi, label untuk pengemasan, yang mana semuanya ketika dijumlahkan itu didapati totalnya Rp612.000. Kemudian masuk kepada kebutuhan investasi. Biaya penyusutan untuk peralatan selama 1 tahun adalah biaya penyusutan 12 bulan, 210.000 dibagi 12 didapati 17.500. Yang mana bila dikumpulkan per bulannya itu 17.500, sedangkan per tahunnya adalah 210.000. Kemudian lanjut kepada kebutuhan modal kerja. Yang pertama itu ada untuk manajer. Untuk manajer itu 100.000, untuk pekerja yaitu 300.000. Jadi jika ditotalkan 400.000. Nah, mungkin ini masuk kepada bagian akhir atau bab 5 penutup. Untuk kesimpulan, teh susu kombucha merupakan salah satu pengembangan dari teh original kombucha. Pada teh susu kombucha ini diberi berbagai varian rasa, ada rasa mangga, apel, dan lain sebagainya. Usaha ini akan mengincar pasar mahasiswa di sekitar Universitas Negeri Padang, mungkin itu untuk umumnya. Untuk khususnya, umum mungkin bisa dari lainnya gitu. Dan kalau misalnya meningkat juga bisa dikirimkan ke berbagai daerah.
Mengingat minuman ini telah dibuat dalam versi yang kekinian, maka akan berpotensi menarik minat mahasiswa untuk membelinya.